Salam, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, yang mengikuti ibadah dari rumah secara online pada pagi saat ini. Kita bersyukur atas kasih Tuhan, sehingga di minggu yang baru kita ada dalam ibadah secara online, dan hari ini kita memasuki ibadah Minggu Sengsara yang ke-7. Untuk itu, marilah dengan hati penuh syukur kepada Tuhan, kita menghampiri hadirat Tuhan sambil kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18, baitnya yang ke-pertama. Ibadah kaum lansia dan disabilitas di Minggu Sengsara ke-7 saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudari semua. Amin. Nats yang membimbing kita dalam ibadah pagi saat ini terambil di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayatnya yang ke-5. Demikian bunyinya, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40 bait 4. Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Kami mensyukuri atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Di ibadah pagi hari ini secara online, bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami ada dalam persekutuan, walaupun kami bersama dengan keluarga kami masing-masing di kediaman kami Tuhan. Terima kasih karena kesempatan Tuhan berikan kepada kami agar ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Saat ini kami hendak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi pegangan dalam menjalani hari-hari hidup kami. Dan kami mampu untuk merefleksi sejenak di Minggu Sengsara yang ke-7 ini dalam pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian bunyinya.
Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, menaati firman Tuhan, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Papa Mama, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita ada kembali dalam ibadah secara online di Minggu Sengsara yang ke-7. Dalam bacaan kita, Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, kita dituntun dengan tema yang terluka, yang menyembuhkan. Yang terluka, yang menyembuhkan. Bapak Mama, Opa Oma, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada terluka yang terlihat, dan ada juga terluka yang tidak terlihat. Dalam kehidupan kita, luka yang terlihat itu ketika ada bekas dari tubuh kita. Contohnya, ketika kita jatuh dari motor, kaki kita tergores, mengeluarkan darah, dan pada akhirnya kita harus memberikan obat kepada kaki tersebut. Dan ketika diberikan obat, kaki itu akan membekas sampai pada pemulihannya itu. Dan itu adalah luka yang dapat kita lihat secara langsung menggunakan mata kita masing-masing. Ada juga luka yang tidak terlihat. Luka ini biasanya terjadi dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu
ketika kita mendapatkan berbagai perkataan yang menyakitkan hati dan batin kita. Terkadang dalam kehidupan yang kita jalani, bukan hanya luka yang terlihat yang kita rasakan, tetapi luka yang tidak terlihat dari mata kita secara langsung pun juga kita rasakan secara pribadi. Bahkan luka itu juga bisa dirasakan dalam keluarga kita masing-masing. Ketika luka itu tidak terlihat, semisalnya adalah kita mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak harus kita katakan kepada orang tersebut. Ada banyak dari kita yang mengatakan kepada sesama bahwa kamu itu jelek, kamu itu berambut tidak lurus, kamu itu tidak berguna, kamu tidak bertalenta, kamu tidak bisa melakukan apa-apa, dan berbagai hal yang bisa kita keluarkan dari mulut kita. Bapak mama, opa oma, saudara-saudari yang terkasih, terkadang dari perkataan yang sederhana itu sebenarnya menimbulkan luka yang dalam bagi orang yang rasakan, bagi orang yang kita katakan. Ketika kita berkata seperti itu selesai, dan sebagai perkataan itu, kita tidak akan memikirkan apa yang akan dirasakan oleh orang yang kita katakan itu. Bisa saja ketika kita berkata seperti itu, dia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, dan pikiran terus. Dan luka yang dia alami, walaupun tidak terlihat ketika kita jatuh motor, tetapi luka itu juga akan membekas sampai masa di mana ia benar-benar akan mengampuni orang tersebut yang ketika menyampaikan setiap perkataan yang tidak mengenakan hatinya. Banyak sekali dari kita yang tentunya merasakan berbagai luka itu. Ada luka di rumah tangga, ada luka dalam hubungan sesama persaudaraan, ada luka karena kata-kata kita yang suka merendahkan orang lain. Ada juga luka karena kita dihianati oleh orang yang kita cintai. Ada luka karena kita pernah gagal, luka karena kita pernah bersalah, dan luka karena ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak sekali macam-macam luka yang kita rasakan dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya kita merasa bahwa tidak adil bagi pribadi kita. Tidak adil apabila kita harus menjalani luka itu sendiri. Seringkali ketika kita ada dalam luka, kita berharap bahwa orang yang memberikan luka itulah yang harus mampu menyembuhkan luka tersebut. Dari teks bacaan kita ini, kita belajar dari kitab Yesaya pasal 53. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kita melihat salah satu nubuatan dari Yesaya, yaitu tentang juru selamat manusia, yaitu Yesus Kristus yang akan tampil dan menjelma sebagai manusia, hidup seturutnya seperti manusia biasa, turun ke dunia, menjalankan panggilan pelayanan, menerima penderitaan, menerima luka, dan bahkan luka itu bukan hasil yang Yesus lakukan, tetapi hasil dari manusia. Dari tindakan manusia yang berdosa, Tuhan dia turun untuk menyembuhkan luka yang tidak ia lakukan sendiri. Teks firman Tuhan hari ini merupakan nubuatan Yesaya tentang seorang hamba Tuhan yang akan membawa perubahan pada dunia, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita lihat di pasal sebelumnya, Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 15 tentang hamba yang harus menderita. Kita kembali lagi di teks bacaan kita, pasal 53 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Ini menggambarkan sosok seorang hamba Tuhan yang akan menderita, dan kemudian dari penderitaan itu
kita akan mengenalnya sebagai Mesias, sebagai juru selamat dunia. Dalam teks ini digambarkan dengan begitu jelas, bukan datang sebagai seorang raja yang duduk di singgasana, yang duduk di tempat yang mewah, dihargai dan dikasihi oleh banyak orang, yang mendapatkan sesuai dengan harapan manusia. Namun Mesias ini yang turun ke dunia berbanding terbalik dengan semua ekspektasi manusia soal raja. Mesias itu dia akan menjadi seorang pribadi yang akan ditolak di mana-mana, yang akan dihina, dilukai, bahkan tidak dianggap kehadirannya. Yesaya melanjutkan sang hamba itu tidak tampan, tidak semarak, sehingga kita memandang dia. Ia dihina, dihindari banyak orang. Ini poin yang sangat penting. Sang hamba, dia tidak datang membawa pesona supaya otomatis disukai oleh banyak orang, dikagumi oleh banyak orang, melainkan sang hamba ini datang membawa kebenaran. Dan dari kebenaran itu, manusia akan melihat bahwa Tuhan Yesus itu membawa suatu perubahan yang baik bagi kehidupan manusia. Karena itu, ia akan ditolak oleh orang-orang yang tidak menyukai setiap perkataan dan tindakan Tuhan. Dari ini menguatkan kita sebagaimana jika kita pernah ditolak, jika kita pernah gagal dalam suatu hal yang menjadi impian kita, pernah disalahpahami, pernah diremehkan, firman hari ini berkata bahwa Allah mengenal setiap pengalaman yang begitu dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Lalu datang lagi di ayat yang menjadi puncak tema kita, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dari sepenggal kalimat ini yang sering dikutip oleh banyak orang, jangan kita sempitkan makna dari oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kata sembuh dalam teks bacaan ini bukan sekedar soal sembuh dari luka yang terlihat maupun tidak, melainkan Allah sanggup menyembuhkan tubuh dan jiwa kita. Tetapi yang terutama dari penyembuhan yang paling dasar adalah pemulihan relasi manusia dengan Allah. Kita tahu bahwa dosa ini membuat manusia sering jatuh, tergoda dengan hal-hal duniawi yang pada akhirnya membuat hubungan kita terputus dengan Allah, tersesat kepada jalan yang tidak benar, bahkan kehilangan arah dan tidak tahu mau jalan kemana kita pergi. Dan dari sang hamba ini, dia menanggung setiap akibat dosa manusia, supaya relasi kita bersama dengan Allah Bapa dipulihkan kembali. Penyembuhan itu juga menyentuh batin kita, rasa bersalah yang pernah menghantui kehidupan kita, malu yang mematikan, kepahitan yang mengeras, kebencian yang mengikat hidup kita, luka yang membuat kita sulit untuk mengasihi sesama kita. Dari bilur-bilur sang hamba, sang Mesias ini bukan hanya menjadi obat sementara, tetapi dari bilur-bilur Tuhan Yesus ini mematahkan luka itu menjadi kasih yang sempurna dalam kehidupan sebagai sesama manusia. Dan dari penyembuhan yang Tuhan berikan kepada kita, relasi yang dikembalikan kepada Allah Bapa bersama dengan manusia, Kristus menjadi jembatan antara Allah Bapa dan manusia. Dan pada akhirnya, sebagai manusia, kita dipanggil kembali menjadi satu komunitas pemulihan sebagai ciptaan Tuhan yang bukan hanya menyembuhkan luka orang lain, tapi juga menyembuhkan luka sendiri. Dari nubuatan Yesaya ini bukan hanya berhenti sampai kepada kematian Tuhan Yesus di kayu salib, menggantikan manusia yang berdosa, melainkan sampai pada kebangkitan Tuhan Yesus sebagai pemenang tunggal
atas kuasa dosa dan maut. Nubuatan Yesaya memberikan kepada orang-orang Israel harapan baru bahwa mereka akan diselamatkan melalui Mesias yang dinantikan itu dalam teks bacaan kita. Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih, di minggu sengsara yang ketujuh ini kita berada sangat dekat dengan puncak karya keselamatan dari Allah melalui anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah minggu terakhir sebelum kita memasuki perayaan Paskah, merayakan kebangkitan Kristus. Dan justru pada titik paling dekat dengan Paskah, firman Tuhan hari ini mengajak kita tidak menatap Yesus hanya sebagai tokoh tragis yang menderita di kayu salib, melainkan sebagai juru selamat yang mampu menyembuhkan setiap luka yang ada dalam kehidupan kita dan membawa kita untuk pulih dan membangun kembali relasi yang baik bersama dengan sesama kita. Dari firman Tuhan hari ini ada 3 poin penting yang mampu kita refleksi bersama di minggu terakhir kesengsaraan Kristus. Yang pertama, firman ini mengundang kepada kita datang kepada Kristus dengan jujur. Seringkali dalam kehidupan kita berusaha untuk terlihat kuat, untuk terlihat bahwa tidak ada luka yang kita alami. Namun, poin pertama mau mengajak kita semua jangan bawa topeng ke hadapan Tuhan, melainkan jika kita terluka, katakanlah bahwa kita terluka. Katakanlah bahwa kita sakit karena perkataan, karena tindakan, ataupun yang kita lakukan sendiri kepada tubuh kita. Jika kita bersalah, mari kita mengakui kesalahan yang kita lakukan. Jika kita lelah, katakanlah bahwa kita lelah dan perlu untuk ada dalam istirahat. Karena Kristus bukan hanya juru selamat yang alergi terhadap luka, melainkan Kristus yang juru selamat itu Dia menyembuhkan melalui lukanya di kayu salib sendiri, dan pengampunannya ini bukan hanya teori yang dapat kita pelajari hari demi hari, melainkan dari penyaliban Tuhan Yesus itu mau mengajarkan kepada kita pemulihan bagi umat manusia, sebagaimana kita belajar untuk jujur dengan apapun yang kita rasakan, yang kita alami kepada Kristus. Poin yang kedua, firman ini mengundang kita menerima pemulihan sebagai proses semakin dekat dengan Tuhan. Papa Mama, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih, tentu dalam perjalanan kehidupan kita ada setiap proses yang kita alami, baik itu gagal, penderitaan, luka, dan sebagainya. Dari setiap luka yang kita rasakan, Tuhan mau agar dari luka itu ada proses yang membuat diri kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin ada tujuan hanya kepada Tuhan. Kadang kita ingin sembuh seketika, sembuh dengan cara instan, tetapi seringkali kita lupa pulih bersama dengan Tuhan. Pulih membawa nama Tuhan agar ketika kita pulih, setiap langkah demi langkah kita ingat bahwa luka itu menjadi proses agar hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Bukan hanya dalam setiap tindakan kita sehari-hari, tetapi dalam komunikasi kita bersama dengan Tuhan, yaitu dengan cara kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan setiap luka yang kita alami, mari kita belajar untuk apabila sudah ada dalam komunikasi bersama dengan Tuhan, mari kita tunjukkan melalui tindakan kita. Kalau kita berdoa untuk ada dalam proses semakin dekat dengan Tuhan, melalui luka yang kita rasakan, mari kita tunjukkan dengan tindakan kita sehari-hari. Apabila sudah terluka, jangan biarkan luka itu kita berikan kepada orang lain untuk rasakan seperti apa yang kita rasakan. Kita menerima semua proses untuk mencapai pemulihan yang sempurna dari Tuhan, dan tidak ada proses yang datang dengan instan. Semua butuh waktu,
Semua butuh jalannya masing-masing, termasuk luka yang kita alami, baik itu luka yang kecil maupun luka yang besar. Poin ketiga, firman ini mengutus kita menjadi tangan penyembuh Tuhan. Kita belajar dari Mesias, Juru Selamat yang turun ke dunia, yang menebus dosa manusia, bukan menyembuhkan luka yang Tuhan lakukan, melainkan luka dari manusia. Kita kembali diingatkan menjadi tangan penyembuh kepada sesama. Jika Kristus menyembuhkan setiap kita dari dosa-dosa kita, maka kita sebagai anak-anak pilihan Tuhan, mari kita membawa penyembuhan kepada sesama. Jangan biarkan luka ada terhadap sesama yang ada di sekitar hidup kita. Kita hadir bagi mereka yang lemah, mengangkat mereka yang direndahkan, menolong mereka yang membutuhkan bantuan kita, memihak kepada mereka yang tidak mendapatkan keadilan, menyebarkan setiap pengharapan ketika dunia menyebarkan aura negatif yang membawa dampak negatif. Untuk itu, sebagai ciptaan Tuhan, kita merubah semua keadaan dunia yang mengikuti harapan dunia untuk membawa kepada kesenangan semu, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar menjadi tangan penyembuh Tuhan. Kita tidak menyembuhkan dengan kuasa kita sendiri, dengan tenaga kita sendiri, melainkan kita menyembuhkan sesama kita karena ada pertolongan dari Tuhan yang telah memberikan kita contoh sesuai dengan teks bacaan kita. Kita belajar untuk menjadi tangan yang memulihkan, bukan menjadi tangan ataupun mulut yang menghancurkan sesama kita. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa luka itu bisa berangsur pulih apabila kita datang kepada orang yang tepat. Orang yang tepat itu akan membawa kita pada pemulihan yang tentunya akan menyembuhkan kita dalam setiap luka-luka yang kita rasakan. Untuk itu, sebagai seorang hamba yang menderita, Mesias yang menderita, menjadi juru selamat manusia, kita belajar dari tokoh agung kita, Yesus Kristus. Mari kita tunaikan setiap tugas panggilan kita, yaitu belajar dari Mesias Tuhan kita, agar mampu memulihkan dan menjadi jembatan penyembuh bagi sesama yang membutuhkan kita, dan beriman bahwa Tuhan Sang Pemulih itu akan menolong kita dalam menghadapi setiap luka yang kita rasakan. Firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 381 bait 4. Mari kita bersyafaat dan memohon berkat Tuhan dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Kami mensyukuri atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas kesempatan Tuhan bawa kembali kami dalam ibadah online ini. Kami berefleksi dari Minggu Sengsara ke-7, Minggu Sengsara terakhir sebelum kami masuk dalam Paskah. Terima kasih karena firman Tuhan hari ini dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12 mengajarkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima setiap penyembuhan dari Sang Juru Selamat itu, Tuhan kita. Terima kasih atas anugerah dan keselamatan yang Tuhan terus berikan kepada kami. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan dan menopang kami untuk menjadi jembatan dalam pemulihan setiap luka dari sesama kami maupun luka yang kami rasakan dalam kehidupan pribadi kami. Mari Tuhan ajarkan kami pribadi lepas pribadi,
Sehingga ketika kami ada dalam penderitaan, ketika kami ada dalam luka, kami mencari orang yang tepat, yaitu Tuhan Yesus, yang mampu membawa kami dalam proses pemulihan, yang mampu membawa kami untuk hidup semakin dekat dengan Tuhan melalui penderitaan dan luka yang kami rasakan, dan ajarkanlah kepada kami, agar kami mampu menjadi tangan penyembuh bagi sesama kami yang membutuhkan pertolongan ataupun bantuan dari kami. Terima kasih Tuhan, biarlah refleksi firman Tuhan pada pagi hari ini, kami memahaminya secara baik dalam pribadi kami, keluarga kami, dan juga komunitas dalam pelayanan kami. Bapa di sorga, di pagi ini kami membawa setiap pergumulan kehidupan kami. Kami doakan buat opa oma, para lansia yang ada di rumah masing-masing, dengan setiap kehidupan mereka bersama dengan anak-anak, cucu, menantu, dan rumpun keluarga yang ada. Biarlah dalam usia lanjut mereka hidup dalam tangan kasih Tuhan. Mereka mampu membawa penyembuhan bagi keluarga mereka, bagi sesama, dan nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Biarlah dalam usia lanjut, mereka pakai terus kehidupan mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Kami doakan buat setiap para disabilitas yang mengikuti ibadah secara online, dengan setiap keterbatasan fisik mereka, biarlah dalam keterbatasan itu mereka tetap pegang bahwa apapun yang mereka alami, apapun yang mereka rasakan, Tuhan ada bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu. Biarlah perjalanan kehidupan mereka dengan setiap pergumulan kehidupan, kiranya Tuhan ada bersama dan menyertai dan memberkati. Kami doakan buat setiap orang tua, setiap anak-anak, keluarga, dengan pergumulan mereka masing-masing dalam tugas pekerjaan, dalam usaha, masa pertumbuhan perkembangan anak-anak, dalam pekerjaan, pendidikan, dan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau mengetahui semua pergumulan kehidupan kami masing-masing. Engkau mendengar setiap seruan kami yang kami naikkan secara pribadi, bahkan bersama dengan keluarga. Biarlah pergumulan kami percaya bahwa Tuhan akan menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu, dan kami terus diberkati dan menjadi berkat dimanapun Tuhan letakkan kami. Tuhan berkati kami agar setiap pikiran, perkataan, tindakan kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan, dan kami mampu menjadi teladan Kristus dimanapun kami berada. Kami berdoa buat setiap pelayanan yang ada di lingkup sinode, klasis jemaat, terkhususnya di jemaat Niel Manutapen, setiap para presbiter dan jemaat, biarlah relasi mereka dibangun dengan baik, dan misi yang ingin dijalankan untuk mewujudkan misi Allah boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ikut satukan kami sebagai presbiter, sebagai jemaat, agar kami mampu membangun relasi yang baik, kami mampu membangun menjadi satu anggota tubuh Kristus yang memperkuat iman teguh kami untuk menjalani hari-hari hidup kami, meratapi setiap pergumulan kami, bahkan pergumulan pelayanan kami serahkan kepada Sang Pemilik gereja ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap pemerintahan kami, baik itu di pusat sampai di daerah, setiap pemimpin yang telah terpilih, biarlah hikmat Tuhan, tuntunan Roh Kudus-Mu ada pada hamba-hamba-Mu yang memimpin kami sebagai rakyat di negara kami ini. Biarlah setiap pimpinan yang mereka bawa boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan apapun yang mereka lakukan hanya untuk membawa damai sejahtera bagi setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Biarlah hikmat, tuntunan Roh Kudus, bahkan kekuatan dan tenaga berasal daripada Tuhan, dan setiap apapun yang mereka memimpin boleh seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam minggu yang baru, dalam usbu yang baru ini, kami serahkan kepada tangan kasih-Mu setiap pelayanan yang ada di lingkup pelayanan, yang ada di kategori fungsional, di gereja maupun di rumah masing-masing. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, setiap pelayanan boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan bawa kami untuk hidup dalam menyembuhkan setiap luka kami, bahkan luka sesama kami. Biarlah hidup kami menjadi penyembuh seperti Tuhan yang telah menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan kami. Kami mengerahkan setiap hati kami kepada Tuhan dan memohon berkat dari Tuhan.
Kasih dan anugerah serta selamat dari Allah Tritunggal menyertai perjalanan kehidupan kita, pergumulan kita, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai, damai sejahtera bagi kita semua. Salam.